Surat perjanjian agar izin liga terbit. Teka-teki kemana Geoffrey Castellón? Dan berita transfer terbaru dan terpanas Liga 1 dan 2. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali memastikan pihak Polri dan Satgas Covid-19 akan memberikan izin liga bergelar dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah perjanjian tertulis antara PSSI, PT LIB, klub peserta, dan seluruh pemain Liga 1. Dalam perjanjian tertulis itu disebutkan beberapa poin seperti berikut. Yang pertama, penerapan protokol kesehatan seperti wajib vaksin seluruh pemain dan ofisial, PCR dan rapid test, adanya unit kesehatan lengkap di stadion dan setiap pertandingan, serta ambulan dan juga petugas medis di setiap pertandingan. Poin 2, sanksi bagi pelanggar. Dijelaskan bila ada pemainnya yang tak bisa tunjukkan bukti vaksin dan PCR, maka pemain tersebut tidak bisa bermain dan tim yang dibelanya pun tak bisa bertanding dan harus dites ulang semuanya. Pemotongan poin jika melanggar. Jika ada tim yang melanggar salah satu isi dari perjanjian, maka tim yang bersangkutan akan dikenai dan dikurangi poinnya, tapi belum dijelaskan berapa poin yang akan diambil. Lalu ada poin di mana Polri dan Satgas Covid berhak menghentikan pertandingan apabila ada indikasi pelanggaran yang sangat serius saat pertandingan, seperti protes berlebih, adanya penonton dan pemain cedera yang sangat serius. Setelah menghapus semua foto-foto di Instagram termasuk biodatanya di Persib, status penyerang Persib Geoffrey Castellón pun jadi perdebatan di kalangan bobotoh. Ada apa dengan Castellón? Apakah dia hengkang? Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Castellón. Pasalnya pemain asal Belanda ini masih berada di negaranya. Pihak Persib melalui pelatih Robert Rene Albert menjawab tentang hal ini dengan sikap yang abu-abu. Menurut Rene Albert, Castellón saat ini masih di negaranya dan akan melakukan tes PCR di sana. Namun belum bisa dipastikan kapan ia akan kembali ke Persib. Dia masih di Belanda dan akan tes PCR di sana, tapi belum tahu efek setelah PCR tersebut. Apakah dia akan segera kembali ke sini atau mungkin menundanya? Tapi kami harap dia segera kembali, ujar Robert Rene Albert. Sementara soal Muhammad Rashid yang juga belum kembali, Rene Albert pun memberikan komentar. Rashid masih di Inggris, dia sudah tes PCR dan kemungkinan akan tiba di Indonesia hari Rabu esok, ujar Robert Rene Albert. Saat ini baru Mark saja yang sudah tiba di Indonesia dan sedang menjalani karantina di Jakarta. Jika kita telisik, setelah liga dibatalkan pada 2020 lalu, Castellón dipinjamkan ke klub Liga 2 Italia Como. Harapan Castellón kala itu agar dia bisa tetap bugar selama kompetisi vakum. Jika ia berkembang di Como, ada kemungkinan ia dipermanenkan oleh Como. Namun sayang, ia di Como pun tak terpakai. Alhasil ia pun pulang ke Belanda sebelum kembali ke Persib. Castellón sempat mencari ataupun berminat bermain di Liga 2 Belanda. Namun karena kontrak yang masih ada di Persib dan kabarnya liga akan segera bergulir di Indonesia, ia pun kembali ke Indonesia. Namun ternyata liga di Indonesia kembali ditunda. Inilah yang membuat Castellón kecewa, karena jika tanpa pertandingan artinya ia pun tak ada pemasukan. Maka dari itu ia pun pulang ke Belanda lagi. Ketika ia pulang ke Belanda ada dua kemungkinan. Ia melamar ke klub di Belanda atau memang ia hengkang dari Persib.
Setelah resmi ditinggal Brian Ferreira ke PSIS Semarang, klub Persela Lamongan mulai mencari pengganti Brian. Tentu saja pemain asing ini asal Asia, karena memang status Brian Ferreira saat di Persela adalah pemain asing asal Irak. Nama-nama pun mencuat dan bermunculan, mulai dari Fasad Nur, Kazuki Takahashi hingga gelandang asal Korea Selatan Kim Hyung Won. Namun menurut pelatih Iwan Setiawan, manajemen saat ini masih menyeleksi calon pemain asing tersebut. Sebelum kick off dan pendaftaran ditutup, pemain tersebut kabarnya segera gabung dengan Persela. Setelah melepas Diego Assis, Bali United dirumorkan akan mendatangkan ex Persipura asal Brazil Thiago Amaral. Nama Thiago mencuat karena baru-baru ini akun Instagram Thiago mengikuti akun Instagram pelatih Bali United dan juga akun Instagram Bali United. Thiago saat ini bebas transfer setelah hengkang dari Persipura. Pelatih Bali United Stefano Cugura masih bungkam soal rumor ini. Namun menurutnya pemain asing tersebut memang asal Brazil. Jika melihat performa Thiago musim lalu bersama Persipura, ada kemungkinan Thiago akan benar-benar direkrut Bali United. Setelah gagal pulangkan Brian Ferreira ke PSS Sleman, tim PSS Sleman dikabarkan akan segera merampungkan proses perekrutan Jose Barbosa atau yang akrab disapa Juninho. Juninho memang sudah lama diisukan akan ke PSS Sleman, namun sempat meredup kala PSS berniat memulangkan Brian Ferreira. Namun setelah Brian Ferreira memilih PSIS, PSS pun langsung segera mengajukan tawaran dan segera merampungkan proses untuk perekrutan Juninho. Kabarnya pekan depan Juninho akan segera gabung di PSS Sleman. Dari PSM Makassar, teka-teki siapa bek asing baru PSM Makassar nampaknya mulai terkuak setelah sebelumnya nama Serif Hasik mencuat namun kini meredup. Karena nama stopper asal Australia Ante Bakmas pun kembali mencuat. Hal ini lantaran unggahan Bakmas di akun Instagramnya memposting dirinya bersama Milomir Cecilia ketika bersama di Madura United. Milomir Cecilia sendiri saat ini melatih PSM Makassar. Bakmas sendiri saat ini bebas transfer setelah dilepas klub Siprus Komluka Reka. Sejauh ini belum banyak tim Liga 1 yang meluncurkan skuadnya jelang Liga 1 2021. Begitu juga dengan jersey. Tercatat baru 2 klub saja ya di Liga 1 yang sudah meluncurkan jersey terbarunya, yakni PSS Sleman dan Borneo FC. Dan berikut penampakan jersey PSS Sleman dan Borneo FC untuk Liga 1 2021. Kita beralih ke Liga 2. Persis Solo masih terus menambah amunisi. Yang terbaru, tim Kaisang Pangarep ini resmi merekrut gelandang naturalisasi asal Korea Selatan Yu Yun Ko. Mantan pemain Sriwijaya dan Semen Padang ini tampak di sela-sela ziarah bersama ke Astana Magedan, Karanganyar. Menggunakan kaos polo merah bertuliskan Persis Solo. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.